Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Dialog bersama aku Sharon. Nah, hari ini senang sekali kita berjumpa lagi nih di episode Ruang Dialog yang terbaru nih. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol, boleh mungkin Ibu perkenalkan Halo. diri ke teman-teman Ruang Dialog ya. Oke, halo Sharon. Terima Halo. kasih sudah ngundang saya di sini ya. Saya Rizky atau Kiki. Saya Head of PR dari Bakri Foundation. Boleh diceritain nih Bu, lagi sekarang di Bakri ini menjabat sebagai apa dan kesehariannya di Bakri itu apa gitu? Oke, jadi saat ini saya sebagai Head PR and Communications sudah berjalan tahun ke-6 saat ini di Bakri Foundations, dan kesehariannya nggak jauh ya dari branding, dari social media activities, dari aktivasi-aktivasi kegiatan untuk mendukung sosialisasi dan juga campaign program-program yang ada di BCF. Oke, menarik banget ya kalau misalkan emang ada di dunia komunikasi, ngedenger itu tuh kayak wah, one day gue harus ada di situ gitu kan. Nih, aku tadi baca-baca dari CV-nya, kalau misalkan Ibu ini udah berkecimpung di dunia komunikasi tuh lebih dari 7 tahun kan. Nah, itu tuh dari awal memang sudah ngeplan untuk ada di dunia komunikasi atau karena seiring berjalannya pengalaman aja? Well, sebenarnya jalannya cukup panjang ya, dan ini berawal dari passion aku juga gitu. Oke. Jadi waktu masih SMA, ini kalau kita boleh kilas balik gitu ya, waktu masih SMA itu kan lagi hype-nya tren TV-TV kekinian kan, beberapa TV baru muncul, dan aku sebagai anak SMA tuh ngelihat kayak ih keren ya kerja di media gitu, bisa waktu pikirannya bisa jalan-jalan gratis karena kan liputan-liputan jauh dan mungkin kita bisa lihat dunia lebih luas gitu. Akhirnya saat itu aku ngambil kuliah S1 broadcasting jurusannya. Dari situ kita coba cari-cari pekerjaan pertama itu dapetnya di media kebetulan. Alhamdulillahnya dapet di media, jadi belajar banyak dari situ. Kemudian baru setelah dari media 3,5 tahun saya masuk ke ranah kreatif, jadi copywriter dan juga social media officer, masih belajar social media juga. Setelah itu kita baru dapat invitations dari Bakri untuk masuk sebagai PR officer saat itu. Karena waktu itu kan mungkin lembaganya belum begitu banyak, udah banyak kegiatan tapi belum banyak dikenal orang. Jadi gimana caranya ya dengan tools yang ada sekarang kita bisa memperluas nih jangkauan audiens atau mungkin pesertanya dan juga publikasinya juga gitu. Jadi perjalanan cukup panjang sampai dengan hari ini ada di posisi ini gitu. Oke, panjang dan emang berarti dari awal tuh ngeplan untuk ada di dunia komunikasi karena branding orang di dunia komunikasi itu kayak seru gitu ya. Kalau misalkan tadi ngomongin tentang public relation, sekarang Ibu lagi jadi menjabat Head Public Relation dan Communication, itu kan yang tugas yang kalau misalkan anak-anak komunikasi tahu tuh menjaga reputasi, image gitu kan. Nah, di tengah-tengah banyak berita media yang kayak trust issue dengan publik gitu kan, organisasi yang susah menjaga kepercayaan publik gitu. Apa sih tantangan terbesar menurut Ibu untuk menjaga kepercayaan publik di era sekarang? Tantangannya sebenarnya justru kalau menurut saya gitu ya, datangnya dari lembaga atau institusi sendiri gitu. Kita harus benar-benar melakukan hal-hal yang positif, bukan hanya dalam tayangan video atau bukan hanya dalam catatan berita atau laporan tahunan, tapi benar-benar kita memberikan dampak yang baik ke masyarakat. Sebenarnya itu ya inti yang harus poin yang harus dilakukan oleh seluruh institusi seharusnya gitu. Karena kan sebenarnya yang menjadi penerima itu kan masyarakat, itu kan yang akan memberikan penilaian gitu ya. Apakah benar-benar sesuai nih sama brandingannya. Misalnya sebuah lembaga punya branding, mereka memang membantu pendidikan ratusan siswa atau mahasiswa. Tapi kan ketika kita sudah masuk ke masyarakat yang akan melakukan penilaian gitu kan. Makanya kita harus menjaga
integritas gitu ya. Oke, iya berarti kalau misalkan kita emang ada di sebuah organisasi atau kita yang menjaga reputasi organisasi, itu yang harus dipegang tuh kayak integritas dan konsistensi gitu kan. Betul. Tentang apa yang udah kita sampaikan kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang juga lagi zamannya tuh storytelling gitu kan. Kalau menurut Ibu sendiri nih, gimana sih storytelling itu membantu untuk meningkatkan kepercayaan publik? Oke, storytelling itu penting untuk bisa membuat narasi yang bisa mengarahkan opini publik itu bahwa suatu kegiatan atau suatu lembaga atau suatu institusi itu memang melakukan hal-hal yang positif kan. Maksudnya yang sudah mereka lakukan tuh pengen mereka ceritakan gitu. Justru yang perlu ada itu adalah bukan hanya jenis video kreatifnya atau mungkin bukan hanya jenis penulisannya, tapi apakah sudah bisa kita mempertunjukkan atau memperlihatkan dampak-dampak nyatanya. Karena itu penting ya untuk membangun cerita, oh kegiatan ini atau program ini sudah berhasil dilakukan dengan buktinya apa gitu. Jadi kita harus memberikan bukti sebenarnya kepada masyarakat bisa lewat pemberitaan, bisa lewat tayangan sosial media, bisa lewat medium-medium lain yang sekarang juga dekat dengan masyarakat gitu. Jadi hal terpenting dari strategi itu adalah tidak hanya merangkai katanya, tapi juga pondasinya tuh harus benar-benar kuat gitu. Ada latar belakangnya, kemudian juga ada prosesnya, ada progres yang dihasilkan sampai kita bisa memberitakan itu, ini loh hasilnya sudah berdampak kepada berapa ratus masyarakat misalnya kayak gitu. Jadi yang dilihat itu sebenarnya kalau kaitannya storytelling dengan apakah bisa meningkatkan public trust, iya, tapi tadi perlu ada di setiap layer yang tadi kita coba untuk sebutkan gitu. Yang penting ada buktinya mana nih gitu kan. Karena orang kan cawe-cawe sih gampang gitu ya, omon-omon gitu ya kalau kata orang zaman sekarang, tapi buktinya masyarakat merasakan apa atau mungkin penerima manfaatnya kalau kayak di NGO gitu ya, apa yang mereka rasakan dan seberapa berdampak program itu untuk mereka gitu. Iya, berarti kayak apapun yang dilakukan harus ada bukti gitu kan ya. Betul. Gak bisa yang hanya omon-omon gitu. Betul. Tapi kalau misalkan di yang sekarang Ibu ada di Bakri sendiri, pasti kan tentang storytelling, campaign itu kan udah diberlakukan. Tapi kalau dari sisi Ibu sebagai public relation Bakri sendiri, adakah tantangan yang emang dari awal itu tantangan yang benar-benar real dirasakan sebagai public relation gitu? Tantangannya adalah isu yang kami angkat dalam program-program Bakri Center Foundation itu jauh dari program prioritas nasional atau pemerintah. Karena kan kita sebenarnya kalau di BCF itu kita menerapkan kolaborasi hexahelix. Jadi kita menerapkan kolaborasi antar pemerintah daerah dan pusat, antar komunitas, masyarakat, kemudian akademisi atau perguruan tinggi hingga media gitu. Jadi kita akrab tuh dengan seluruh bagian-bagian itu gitu kan. Pun kalau di BCF saya sendiri merangkap sebagai government relations, jadi cukup dekat dengan Bapak Ibu di pemerintahan, jadinya kita tuh seakan-akan sulit untuk berjalan bersamaan dengan program-program nasional yang pemerintah lagi utamakan. Meskipun semuanya baik gitu ya, tapi kan kalau misalnya kita sekarang misalnya di isu kesehatan deh waktu beberapa tahun yang lalu kami membahas soal program tuberkulosis, bagaimana kita melibatkan teman-teman muda mahasiswa ini untuk terlibat dalam aksi-aksi kampanye tuberkulosis untuk pencegahan hingga pendampingan dengan program magang kita gitu. Tapi karena TBC ini tidak menjadi satu hal yang umum di Indonesia karena tidak mendapat perhatian sebesar COVID saat itu. Jadinya kita memang dalam melakukan campaign itu sulit sekali untuk pertama tuh awareness dulu gitu bahwa TBC itu ternyata menular tapi bisa sembuh loh, atau mungkin kita mendobrak hal-hal yang mitos tentang TBC gitu. Jadi pertama itu yang menjadi tantangan ya, tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Kemudian juga dengan
media yang sekarang ini banyak banget jenisnya gitu kan. Kita sih sebenarnya masih cukup struggle dalam menentukan kira-kira tools mana sih yang cocok untuk menjangkau audiens kita, which is kita pengen menjangkau anak muda saat itu. Jadi karena dan kita harus menyesuaikan setiap tools tuh, setiap platform tuh. Kalau kita mau ngomongin TBC dengan TikTok, itu kan nggak mungkin serius ya, mesti ada hal-hal yang lucunya gitu, hal-hal yang entertainnya. Mau ngomongin TBC lewat platform YouTube, sosial media yang lain juga masih sama. Jadi mendiversifikasi konten itu juga satu hal yang cukup challenging gitu, karena nggak semuanya bisa diterima dengan baik. Karena kan tujuan kita kan sebenarnya bukan hanya creating konten atau producing konten, tapi juga apakah berdampak ya, apakah ngena gitu ya ke audiensnya gitu. Oke, jadi selain tadi butuh support dari luar juga gitu kan, yang jadi challenge juga tentang segmentasi mungkin ya Bu ya, segmentasi TikTok, Instagram, YouTube tuh berbeda, yang jadi challenge juga gimana pesan itu tetap relevan dan sampai gitu ke audiens kayak gitu. Nah ini berkesinambungan juga sama pertanyaan aku selanjutnya, karena aku mau nanya, di era sekarang yang serba cepat, yang berita itu 1 menit tuh udah bisa menyebar kemanapun, bahkan sampai ke luar negeri gitu kan. Nah, gimana cara atau tips agar pesan yang ingin disampaikan itu tetap relevan dan tetap sampai dan tepat sasaran gitu? Oke, mungkin kalau pertanyaannya bagaimana kita bisa berkomunikasi lewat berbagai macam tools di era yang serba cepat ini, adalah yang mau aku pastikan itu kita sebagai pengguna atau sebagai user itu harus punya kemampuan yang lebih cerdas dari para buzzer atau mungkin penyebar hoax di luar sana gitu. Karena itu yang menjadi tantangan kita juga. Artinya banyak sekali kita ngelihat teman-teman, atau mungkin aku sendiri pernah menjadi pelaku juga gitu ya, karena ketidaktahuan gitu. Kita nggak menyaring dulu informasi yang sudah terlalu cepat beredar gitu. Karena sekarang kan distribusi informasi itu kan nggak hanya satu pintu di media konvensional nih, atau di media massa yang memang mereka punya kewajiban ngecekin fakta juga gitu. Tapi akun-akun lain yang juga mungkin tidak sebesar media-media mainstream untuk melakukan checking fakta, itu luar biasa kan bombardir beritanya atau mungkin informasinya, sehingga kita sebagai user tuh kewalahan dalam menyaring mana sih sebenarnya yang fakta, mana yang misinformasi, mana yang disinformasi gitu. Nah, ketika kita udah terlanjur nyebarin hal-hal yang sebenarnya ternyata misinformasi atau disinformasi atau mungkin hoax, itu kan berbahaya juga tuh buat buat yang lainnya. Bisa jadi kebenaran yang sesuatu yang dianggap benar gitu. Itu pertama yang menjadi mungkin challenge kita juga bersama gitu ya. Jadi gimana cara kita bisa menyaring informasi itu supaya kita benar-benar tahu, oh ini tuh yang fakta, ini yang bisa kita sebarkan lagi, di share ke orang-orang. Ini yang kayaknya enggak deh, kayaknya ini ciri-ciri ini hoax deh gitu. Kemudian juga dari segi karakternya juga sekarang informasi itu kan nggak cuman nggak cuma satu pesan kunci aja yang kita terima gitu. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam melakukan checking faktanya, dan juga kira-kira apakah informasi itu benar-benar yang terjadi di luar sana gitu. Apalagi kalau sekarang banyak hal-hal yang terkait dengan let's say isu sosial, isu kemasyarakatan gitu ya, yang didukung juga oleh mungkin generasi sebelumnya yang lebih awam, yang lebih kurang mengerti soal penggunaan tools digital saat ini gitu.
Jadi kalau misalnya bisa aku tangkap itu berarti strategi yang sekarang Ibu lakukan itu dengan tidak buru-buru men-share berita, tapi dengan menyaring dulu nanti baru di-share gitu kan ya Bu. Jadi kayak enggak yang kalau sekarang kan biasanya media itu cepet-cepetan gitu kan. Tapi strategi yang Ibu ambil tuh kayak gak usah deh cepet-cepet dulu gitu kan. Tapi kita saring dulu apa yang harus di-share dan enggak gitu ya. Betul, itu harus, karena kalau di meja redaksi saya nih di Bakri Foundation kita kan bekerja sama tim sosial media juga, sama tim media juga gitu ya. Aku benar-benar melakukan checking informasi yang mereka tuliskan dalam brief gitu. Kira-kira ini datanya dari mana? Kemudian datanya apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah cukup relevan untuk saat ini? Karena bisa aja ngambil data dari data 2020 itu kan udah 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi aku rasa itu kita harus terus lakukan bareng-bareng sih supaya penyebaran informasinya itu tidak salah langkah gitu ya. Dan juga itu mempengaruhi reputasi kita juga sebenarnya sebagai organisasi. Kita harus benar-benar tuh menjadi produser atau mungkin produsen berita yang betul gitu, yang benar gitu. Menarik banget ini karena kan biasanya kita sebagai mahasiswa komunikasi atau mahasiswa, let's say mahasiswa semua gitu kan, biasanya mereka tuh kayak pengen cepet-cepet juga nge-share gitu kan, yang berita lagi viral nih gitu kan. Kalau misalkan ke sekarang sih ngomongnya FOMO, mau share-share segala macam gitu kan, tapi kayak kalau misalkan dengar dari Ibu sebagai kita yang men-share juga, yang bukan bukan yang membuat gitu kan, kita juga harus pinter-pinter apa yang harus kita repost kayak gitu-gitu ya Bu. Betul. Nah kalau tadi kita udah ngomongin tentang storytelling, tentang public trust. Nah, ini juga menarik nih. Ternyata Ibu juga pernah jadi mentor di beberapa program komunikasi. Itu berarti kan Ibu minti-mintinya itu yang anak-anak yang baru berkecimpung di dunia komunikasi gitu ya. Apa sih Bu biasanya yang paling sering jadi salah paham di antara mahasiswa komunikasi sekarang gitu, atau mahasiswa komunikasi yang pernah Ibu pegang gitu? Oke, jadi mungkin saat itu saya menjadi mentor di program Bakri Foundation namanya Campus Leaders Program. Jadi kita tuh punya program magang saat itu yang merekrut ratusan mahasiswa lewat kerjasama dengan Kemendikti juga. Waktu masih ada program magang merdeka waktu itu, MSIB. Kemarin ya? Sebelum pergantian yang baru itu kan masih ada ya, MSIB itu. Jadi kita mendapatkan banyak banget karakter-karakter mahasiswa yang kita juga belajar dari mereka gitu. Sebenarnya sekarang tuh anak-anak sekarang kayak gimana sih? Karena aku kan angkatan millennials gitu kan. Pas ngelihat teman-teman yang baru masuk ini, oh mereka ternyata itu yang salah kaprahnya adalah mereka menganggap bahwa di dunia kerja itu gue harusnya megang satu kerjaan aja gitu. Karena banyak hal-hal yang tidak ideal nih yang teman-teman nanti akan rasakan ketika masuk ke dunia kerja gitu. Misalnya contohnya saya gitu ya, waktu masuk pertama kali ke media saat itu saya kan apply sebagai reporter, jurnalis gitu. Iya, saya sebagai reporter, tapi dalam fungsi kegiatannya ternyata kita melakukan banyak hal ya, nggak cuma reporting tapi juga gimana kita manajemen budget misalnya, gimana kita cara misalnya untuk riset gitu kan, riset untuk liputan, riset untuk lokasi syuting, kemudian juga ngurusin wardrobe kadang-kadang gitu, karena kita juga harus tahu kira-kira wardrobe mana sih yang cocok untuk dipakai anchor kita, mana yang kira-kiranya kurang nih gitu kan. Jadi itu yang aku rasa salah kaprah pertama, bahwa di dunia kerja itu tidak semuanya ideal seperti apa yang teman-teman impikan saat masih duduk di bangku kuliah gitu kan. Kayak PR tuh sebenarnya PR itu kebanyakan ya bangun reputasi, kita berarti harus yang tampil clean, kemudian juga harus ganteng, cantik, tapi nggak tahu tuh berdarah-berdarahnya kayak gimana dalam mengembangkan stratkomnya gitu kan. Kita menggunakan tools apa aja nih, gimana cara kita untuk menjangkau audiens dengan kondisi organisasi yang kita lagi jalankan gitu. Karena kan nggak semuanya juga ideal gitu kan. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya ini bukan hanya ilkom sih, tapi ketika masuk ke dunia kerja teman-teman itu benar-benar harus juga memahami etika dan juga soft skill gitu. Karena sebagai user itu yang kita lihat sebenarnya, nggak cuman karakter, nggak cuman
kemampuan secara teknis, tapi juga apakah secara etika anak ini baik, attitude-nya baik gitu ya, integritas gak sih gitu kan, kemudian suka ghosting gak sih gitu kan, kemudian juga soft skillnya juga komunikasinya gitu kan. Kadang sebagai mahasiswa tuh ya paham memang masih baru belajar, tapi dari magang itulah kita bisa mengajarkan lebih awal sebenarnya. Ini loh teman-teman soft skill yang dibutuhkan, public speaking, komunikasi organisasi gitu ya, komunikasi interpersonal juga penting, juga perlu. Kemudian juga empati itu perlu. Empati itu bukan hanya kita kasihan sama orang, tapi empati itu kalau menurut saya maknanya adalah kita bisa menempatkan diri sesuai dengan situasi yang ada gitu. Kadang ada anak-anak mahasiswa yang tidak bisa melihat itu gitu, tidak bisa melihat urgensi yang lagi kita hadapi, sehingga kita cambuk, mereka justru malah demotivasi gitu. Padahal itu memang untuk untuk bisa mengkondisikan yang lagi terjadi gitu kan. Tadi ada kata-kata dari Ibu tuh kayak Gen Z itu biasanya mikir kayak tugas gua ini ya udah gua kerjain ini aja. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat juga dari biasanya kan banyak yang nge-tweets atau perbedaan Gen Z dan milenial saat bekerja gitu kan. Itu sering banget kan dibahas juga kalau misalkan milenial ya milenial apa aja deh gua kerjain, ya udah kalau misalkan gue backup temen gue juga nggak apa-apa. Tapi kalau Gen Z ya tugas-tugas elu ya tugas-tugas elu. Nah, ini juga bisa nih berkaitan sama Ibu merasakankah perubahan yang signifikan dalam dunia komunikasi saat internet belum berkembang gitu? Biasanya juga kita baca berita, baca utas orang-orang gitu kan di tweets atau di Twitter. Nah, itu tuh bikin kita jadi kayak mindset kita tuh keikutan gitu kan. Nah, itu kan berubah juga cara komunikasi seseorang ya. Nah, Ibu sendiri merasakan perubahan apa gitu yang paling signifikan saat internet berkembang dan enggak gitu? Saya sih sebenarnya merasakan di zaman internet itu udah berkembang. Saya baru masuk juga ke dunia komunikasi kan. Cuma saat ini tuh merasanya adalah orang-orang sering menjadikan hal-hal yang dia baca di sosial media sebagai standar hidupnya dia gitu. Jadi kayak misalnya yang sekarang lagi banyak di threads atau di Instagram atau di mana gitu ya, orang ngomongin soal karir, orang ngomongin soal marriage life, orang ngomongin soal apa tuh, itu ternyata masih jadi patokan orang-orang untuk menyesuaikan hidupnya gitu. Padahal ya nggak gitu juga gitu. Setiap orang kan punya timeline masing-masing nih, punya kebutuhan masing-masing, punya mimpi masing-masing gitu. Dan ketika kita udah masuk terlalu dalam ke dalam obrolan di sosial media, di internet, itu sebenarnya bahayanya tadi ya kalau menurut saya gitu ya. Orang jadi bisa nih mereka mencetuskan teori baru tanpa proses akademis gitu. Jadi kan kayak oh gini ya ternyata ya. Dan kita kan sebagai yang sudah lebih mature paham. Tapi kan adik-adik kita kadang mereka ikut masuk tuh ke dalam kehidupannya gitu. Jadi aku rasa sekarang penting banget untuk membatasi hidup antara realita dengan yang maya gitu. Iya, berarti yang dirasakan tuh banyak orang yang kayak ngikutin standar TikTok, standar Instagram gitu ya. Bener. Sedangkan kalau dulu tuh kayak orang mungkin lebih ya udahlah kita plan hidup sendiri-sendiri kayak gitu kan. Terus kalau sekarang tuh lebih orang gampang kebawa gitu ya, Ibu. Nah, ini juga masih masuk juga nih Bu tentang public trust nih. Kalau misalkan kita ngelihat tadi orang banyak yang ngikutin standar gitu kan. Ini bukan cuman dari sisi kayak gue kerja harus kayak gini, gue nikah nanti udah harus kayak gini, tapi tentang pilihan seseorang atau kepercayaan seseorang juga biasanya ditentukan oleh yang paling banyak di media sosial tuh yang banyak yang lebih pro dan kontra tuh di bagian apa ya. Nah, kalau menurut Ibu gimana sih cara organisasi tetap membangun kepercayaan publik di tengah internet yang bener-bener kayak jadi acuan hidup seseorang? Oke, be genuine. Artinya kita harus menjadi organisasi atau mungkin lembaga yang
bisa melihatkan originalitas kita tuh di mana gitu, seperti apa gitu. Jadi jangan ikut-ikut aja nih, jangan ikut-ikutan. Oh lagi bahas MBG gitu ya, oh ikutlah program kita MBG. Padahal sebenarnya kita udah punya fondasi dan tujuan sendiri gitu kan. Kemudian yang kedua adalah benar-benar bekerja di lapangan dengan tulus gitu. Karena ya tadi yang aku bilang di awal itu sebenarnya yang bisa menilai kita itu adalah balik lagi ke publiknya, ke masyarakat yang merasakan gitu. Benar nggak sih ini BCF ini memberikan dampak seperti ini sesuai dengan yang dia tuliskan, sesuai dengan yang dia misalnya gaungkan di sosial media gitu. Bener gak sih BCF tuh seasik itu magang? Kan kita pernah juga bikin konten-konten yang employer branding itu kan sering ya. Jadi magang di BCF tuh ngapain aja? Ya itu memang keseharian kita kayak gitu. Kita nggak buat-buat gitu, nggak buat-buat so asik lah gitu kan. Jadi ketika yang luar nantinya itu akan menjadi part of us, mereka juga akhirnya mengakui gitu, oh emang kayak gini ya di BCF tuh emang seperti ini gitu, bukan yang kita buat-buat supaya asik ditonton aja gitu. Oke, jadi be genuine, jangan karena orangnya lagi rame di sini kita ikut-ikut gitu ya, sebagai organisasi gitu. Nah, kalau misalkan boleh nih kita anak-anak ilmu komunikasi minta tips nih dari Ibu yang udah berkecimpung di dunia komunikasi, apa sih tips yang kita nih sebagai mahasiswa, apalagi kita kan semester akhir tuh udah mikirin aduh nanti kerja di mana ya, nanti gimana ya kerjanya. Nih ada gak tips berkarir di bidang komunikasi, kayak skill apa yang harus mulai kita bangun dari sekarang gitu? Oke. Tipsnya adalah kalau menurut aku ya, pertama kita harus riset dulu nih. Kalau zaman aku dulu tuh ketika keluar dari kampus dengan title SIKOM gitu kan, memang pilihan karirnya juga nggak terlalu banyak ya. Maksudnya ya corporate, communications, atau media, atau radio. Tapi kalau sekarang kan banyak banget kan, apalagi berkembang platform digital yang lain gitu. Jadi yang dilakukan adalah pertama riset sedini mungkin, kira-kira di tahun kalian lulus tuh potensi karirnya ada apa aja sih yang masih laku untuk anak-anak dengan title SIKOM gitu. Karena sebenarnya sekarang pun kalau mau menghandle sosial media, kalau mau menghandle portal berita, kalau mau menghandle hal-hal yang dulu kita rasa ini kayaknya anak-anak broadcast doang nih yang bisa, ternyata enggak juga gitu. Ternyata anak-anak dari jurusan atau fakultas lain juga bisa aja gitu, karena mereka punya waktu untuk belajar dan punya passion juga di situ. Kemudian yang kedua adalah kayaknya perlu diingatin juga ke teman-teman yang lain juga gitu ya. Bekali diri teman-teman itu tidak hanya dengan teknis, tapi juga lebih memahami work ethic itu seperti apa. Bahkan sebelum kalian mungkin masuk ke magang atau mungkin masuk ke kantor nanti kalau udah lulus gitu kan. Tapi ada baiknya seperti itu ya, belajar soal soft skill, belajar soal work ethic, karena attitude itu menentukan karir kalian juga ke depannya. Apalagi kalau yang berminat untuk naik jabatan atau punya posisi yang lebih bagus, itu yang sebenarnya cukup tricky di dunia kerja gitu. Oke, jadi kalau misalkan aku tangkep tipsnya itu kita harus banyak cari tahu, terus juga kita harus tahu work ethic untuk menghadapi dunia kerja gitu. Ini menarik banget buat teman-teman ilmu komunikasi atau teman-teman dimanapun yang lagi nonton Ruang Dialog. Nah kalau misalkan kalian lagi pusing banget nih gimana ya tipsnya. Nah ini jangan lupa untuk diikutin nih tips dari belajar dari Ibu Rizky. Ini kalau misalkan kita ngomong tentang komunikasi, apalagi aku juga ada di dunia komunikasi, ini bakal panjang banget karena jujur pengen banyak banget nanya tentang komunikasi, tentang dunia kerja seperti apa, dan tentang public relation juga. Cuman ini kita udah habis waktunya dan kita udah harus pamitan. Aku mau ngucapin dulu terima kasih ke Ibu atas sharing pengalamannya yang bener-bener kayak lagi kuliah ini, tapi kuliahnya secara fun gitu ya? Karena emang isinya insight-nya banyak banget nih tentang gimana kita cari bangun public trust, gimana cara kita cari berita gitu kan. Ini oke banget, ini menarik banget buat aku dan tentunya buat teman-teman yang ada di rumah. Kalau gitu aku mau ngucapin juga nih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa juga untuk di-subscribe YouTube Komunikasi UMJ, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna.